billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil 'ilmi zahira wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pelajaran ke-39 al-aqabatu tsaniyatu, itu aqabah, bai'at aqabah yang kedua. Fi sanati salisata asyarata. Ini la'ala sawab, bukan salisati, karena ini merupakan isim adad murakab, pasti diminanya di atas fathah. Fi sanati salisata asyarata minan nubuwati, pada tahun ketiga dari kenabian. Wafada ala rasuli, datang kepada rasul, di atas rasul, salah satun oleh 3 wa sab'una, dan 70, apa ianya 73, rajulan laki-laki, wa mra'atani, dan 2 orang perempuan, minal madinati, dari kota Madinah. Di tahun ke-12 di tahun ke-12 kenabian terjadi Aqabah yang pertama, bai'at, sumpah setia yang dilakukan oleh Ansar, oleh orang-orang dari Madinah terhadap Rasulullah, akan sumpah setia mereka memeluk agama Islam dan juga akan selalu membela dan membantu Rasulullah di dalam peperangan. Kemudian mereka menyebarkan Islam di kota Madinah semenjak pulang dari Aqabah yang pertama. Ini tahun ke-13 dari nubuah, dari kenabian, berarti setahun berselang dari bai'at Aqabah yang pertama. Datang 70 orang laki-laki kepada Rasulullah. Nah, mereka sebenarnya begini, ini terjadinya di musim haji. Terjadi Aqabah ini di musim haji. Orang-orang Madinah berdatangan ke Mekah untuk melaksanakan haji. Ada yang masih musyrik, dan juga ada yang sudah memeluk agama Islam. Yang datang kepada Rasulullah 73 orang ini merupakan orang yang telah memeluk agama Islam, ingin membaiat kepada Rasulullah, dan juga diiringi dengan 2 orang dari Madinah. Mereka melakukan bai'at ini ketika telah melakukan aktivitas ataupun tugas-tugas haji. Setelah mereka melakukan tugas-tugas dalam haji, di malamnya mereka pergi ke tempat Rasulullah sesuai dengan instruksi dari Rasulullah. Mereka harus pergi dengan diam-diam supaya kawan-kawan mereka yang masih musyrik tidak mengetahui kepergian mereka ataupun mereka pergi kepada Rasulullah SAW. Sehingga memang ternyata sesuai dengan yang sudah disepakati, ketika sudah selesai kegiatan haji, mereka pulang ke tempat perkemahan mereka. Setelah semuanya tertidur, orang-orang musyrik tertidur, inilah 73 orang diiringi dengan 2 orang perempuan dari Madinah ini pergi ke Aqabah, untuk berjumpa dengan Rasulullah, membaiat, bersumpah setia akan senantiasa memeluk agama Islam, menyiarkan agama Islam, dan menolong Rasulullah dalam perjuangan. Kejadian ini terjadi sekitaran jam 10 malam kalau di tempat kita, ya. Fabaya'ur rasulah, maka membaiat oleh mereka akan Rasul indal aqabati tsaniyati, di sisi Aqabah yang kedua. Apa yang mereka buat perjanjian? Ala ayya'budullah, di atas bahwa menyembah oleh mereka akan Allah. Mereka bersumpah setia akan menyembah Allah. Wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak mensyarikatkan oleh mereka bihi dengannya Allah syai'an, akan sesuatu. Dan mereka juga berjanji bahwa tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa alla yamna'u,
la'anallahu sawab ya. La'anallahu sawab ini bukan wa yamna'u rasul idza hajara ilaihim. Wa alla yamna'u ya, pakai la. Dan bahwa tidak melarang oleh mereka ar-rasulah akan rasul idza hajara ilaihim apabila hijrah ianya rasul ilaihim kepada mereka. Artinya mereka tidak akan melarang, tidak akan mencegah Rasulullah jika memang Rasulullah ingin hijrah ke tempat mereka yaitu Madinah. Allah sawab, Allah sawab. Ayam bukan ayam na'u. Alla yamna'u. Karena jika mereka kan orang yang sudah sumpah setia kepada Rasulullah. Tidak mungkin mereka mencegah Rasulullah apabila Rasulullah hijrah kepada mereka. Jika kita artikan ayam, jika kita baca ayam na'u, pasti surahnya bahwa mereka mencegah akan Rasul apabila hijrah ya kepada mereka. Jikapun ayam na'u ini mau kita artikan bahwa membela oleh mereka akan Rasul apabila hijrah ya Rasul kepada mereka, ini pun kurang cocok karena ibarat yang dimaknakan dengan membela biasanya yudafi'u ya, yudafi'u. La'ana sawab wa yamna'u rasula idza hajara ilaihim, bahwa tidak akan melarang oleh mereka akan Rasul apabila hijrah ianya Rasul kepada mereka. Nah, inilah memang di Madinah ketika Rasulullah masih di Makkah, Madinah ternyata sudah ramai orang yang masuk Islam. Makanya nanti ini juga penyebab kenapa ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah disambut dengan begitu meriahnya, sambutan yang besar-besaran, sehingga dikatakan ada dinyanyikan syair tala'al badru alaina. Inilah permulaannya, karena memang jauh sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah, orang-orang Madinah telah merasakan indahnya keislaman dan telah banyak orang-orang yang masuk Islam. Suma akhraju, kemudian mengeluarkan oleh mereka isna asyara naqiban, akan 12. Apa ianya 12 naqiban, kelompok, minhum dari mereka. Mereka membuat 12 kelompok. Faqala lahumur rasul, maka berkata bagi mereka ar-rasulu oleh Rasul, antum wakalau. Ya, kalau enggak salah wakalau, bermula kalian itu wakil-wakil ataupun bermula kalian itu pembela ala qaumikum, di atas kaum kalian, dengan bima, dengan barang. Karena ini harus kita takdirkan karena sebagai silat mausul ya, silat daripada ma, dan juga aid ma juga dikandung oleh zamir kana, dengan barang yang ada ianya barang pada mereka. Kalian adalah pembela ya, pembela kaum-kaum kalian dengan apa saja yang terjadi. Kufala'a, akan sebagai pembela ataupun hal keadaan kalian itu pembela, ka kafalatil hawariyina, sama seperti kafalahnya, pembelaannya orang-orang hawariyin. Alal hawariyin, kakafalati, seperti bentuk kafalah pembelaannya orang-orang hawariyin li Isa bin Maryam, bagi Nabi Isa bin Maryam. Karena dulu ketika Nabi Isa ada satu kelompok yang setia sehidup semati dengan Nabi Isa, itulah dikatakan dengan kelompok hawariyin. Maka Rasulullah menyarankan kepada mereka Ansar ini agar menjadi pembela kepada kaumnya sebagaimana pembelaan orang-orang hawariyin terhadap Nabi Isa bin Maryam. Wa ana kafilun ala qaumi, dan Rasulullah menyatakan, dan bermula aku kafilun ala qaumi, itu yang membela, yang menanggung di atas kaumku. Kalian menanggung dan membela kaum kalian, dan aku akan membela kaumku di sini di Mekah ya. Kalian akan membela kaum kalian nanti di Madinah. Nah, rupa-rupanya takdir Allah, memang ketika mereka pergi ke Aqabah yang kedua untuk membaiat Rasulullah,
telah mereka bersembunyi dari kawan-kawan mereka yang masih musyrik, sehingga kawan mereka di perkemahan tidak mengetahui bahwa mereka pergi ke Aqabah untuk melaksanakan baiat kepada Rasulullah. Namun takdir Allah, orang-orang musyrikin di Makkah mengetahui hal itu. Sehingga setelah kejadian baiat Aqabah ini, musyrikin Makkah menghampiri mereka, mendatangi mereka 72 orang ini, 73 orang ini. Untuk apa? Mereka menanyakan perihal tentang baiatnya mereka kepada Rasul. Kalian memang rupa-rupanya kalian telah membaiat kepada Muhammad dan kalian akan memerangi kami, orang-orang musyrik. Lalu mereka membantah, kami tidak membaiat kepada Muhammad. Dan rupa-rupanya mereka mendapat inilah hikmahnya kan, kawan-kawannya yang musyrik tadi tidak mengetahui. Sekarang kawan-kawannya yang di kemah yang tidak mengetahui tentang kepergian mereka kepada Rasulullah di malam itu, mereka membela mereka. Tidak, rekan-rekan kami ini tidak pernah membaiat kepada Muhammad. Malah Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin mereka, juga mengatakan, membela mereka. Tidak mungkin rekan-rekanku ini, kaum-kaumku ini akan melakukan sesuatu tanpa mengikut sertakan aku, karena apapun yang mereka lakukan pasti mereka akan mengikut sertakan aku. Faraja'u ilal madinati, maka kembalilah mereka ilal Madinah, ke Madinah. Fantasyaral islamu fiha, maka tersebarlah Islam fiha, padanya Madinah. Hal keadaannya tersebar Islam aksara, itu lebih banyak, minal marratil ula, daripada kali yang pertama. Berarti tersebarnya Islam makin tahun makin pesat di Madinah sana. Ketika Aqabah yang pertama, 6 orang dari Ansar, dari orang Arab Madinah, pulang ke Madinah mensyiarkan Islam, dan banyak orang yang masuk Islam. Ketika Aqabah yang kedua, mereka yang membaiat kepada Rasulullah pulang juga ke Madinah untuk mensyiarkan Islam, dan ketika itu jumlahnya lebih banyak dari persentasenya tahun baiat yang pertama. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihi marji' wal ma'ab.